Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fahira Aulia, Tiara Safitri, Nisrina Kamila Fatin, Zalfa Hafiz Anabresta, Surya Pramudya, dan Muhammad Rafi ingin mempresentasikan tentang energi terbarukan tenaga angin. Apa itu energi angin? Angin merupakan udara yang bergerak, udara yang berpindah tempat, mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas dan mengalir dari tempat yang panas ke tempat yang dingin, demikian terus-menerus. Angin merupakan proses alam yang berlaku secara skala kecil dan skala besar, secara lingkup daerah dan dunia. Di lapisan atmosfer bawah, udara dingin mengalir dari daerah kutub menuju daerah khatulistiwa. Dan di lapisan atmosfer atas, udara hangat mengalir dari khatulistiwa menuju daerah kutub. Proses terjadinya angin. Pemanasan permukaan bumi yang tak sama oleh sinar matahari. Di siang hari, udara di atas lautan relatif lebih dingin daripada daratan. Sinar matahari menguapkan air lautan dan diserap lautan. Penguapan dan absorpsi sinar matahari di daratan kurang sehingga udara di atas daratan lebih panas. Dengan demikian, udara di atas mengembang jadi ringan dan naik ke atas. Udara dingin yang lebih berat turun mengisi kekurangan udara di daratan. Maka, jadilah aliran udara yang disebut angin dari lautan ke daratan tepi pantai. Turbin angin sebagai alternatif pembangkit listrik. 1. Turbin angin bekerja sebagai kebalikan dari kipas angin. Bukannya menggunakan listrik untuk membuat angin, seperti pada kipas angin, turbin angin menggunakan angin untuk membuat listrik. 2. Angin akan memutar sudut turbin, kemudian memutar sebuah poros yang dihubungkan dengan generator lalu menghasilkan listrik. Ketiga, pemakaian umum berukuran 50-750 kW. Sebuah turbin kecil, kapasitas 50 kW digunakan untuk perumahan, piringan parabola atau pemompaan air. Dalam perkembangannya, turbin angin dibagi menjadi jenis turbin angin propeller dan turbin angin Darius. Cara kerja turbin angin atau kincir angin ada 5. Yang pertama, angin akan meniup bilah kincir angin sehingga bilah bergerak. Yang kedua, bilah kincir angin akan memutar poros di dalam nakel. Yang ketiga, poros dihubungkan ke gearbox. Di gearbox, kecepatan perputaran poros ditingkatkan dengan cara mengatur perbandingan roda gigi dalam gearbox. Yang keempat, gearbox dihubungkan ke generator. Generator merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, yang kelima, dari generator energi listrik menuju transformer untuk menaikkan ketegangan, kemudian baru didistribusikan ke konsumen. Ternyata PLTA memiliki fakta unik. PLTA bersama pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG memegang peranan penting terhadap ketersediaan listrik terutama di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Kesimpulan, keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang, seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Pembangkit listrik tenaga angin juga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak yang paling jelas adalah dampak visual, karena pembangkit listrik ini membutuhkan tempat yang luas untuk skala besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.